Belum ada yang bisa membuktikan hingga saat ini apakah virus corona sengaja direkayasa atau memang alami apa adanya. Jika saja direkayasa, maka sangat terkutuklah siapapun yang melakukannya, apalagi untuk motif bisnis, yang berharap akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya meskipun membawa kesengsaraan bagi umat manusia. Bagi mayoritas pemangku kepentingan dunia yang berakal sehat dan berhati nurani, cara-cara yang tidak terhormat atau tidak bertanggung jawab dalam berbisnis demi segunung margin pasti tidak akan diterima. Namun, masih saja ada yang melakukannya. Pelaku bisnis dengan cara merusak ini tidak melakukan sendiri. Ada penguasa yang berdiri di belakang atau malah di depannya. Mereka bersekongkol demi menambah pundi-pundi profit atau kebanggaan semu di atas lumuran darah, nyawa, dan air mata manusia. Pada saat Perang Irak terjadi, Amerika menggunakan dalih ancaman senjata kimia pemusnah massal. Namun, hingga perang selesai, senjata tersebut tidak pernah ditemukan. Dunia menyaksikan invasi Amerika telah menghancurkan Irak. 461.000 orang tewas di Irak akibat perang sejak invasi pasukan Amerika pada tahun 2003 hingga pertengahan 2011. 56.000 kematian tidak terhitung dari upaya menyelamatkan diri keluar dari Irak. Infrastruktur juga telah ambruk dan tidak memadai lagi untuk mendukung layanan kesehatan, kebersihan, perhubungan, komunikasi, dan sistem layanan umum lainnya. Yang diuntungkan dari perang Irak itu adalah perusahaan-perusahaan minyak seperti ExxonMobil, Chevron, Shell, dan Halliburton. Halliburton adalah perusahaan milik Dick Cheney, wakil presiden Amerika saat itu. Mereka menguasai sumur-sumur minyak tanpa perlu mengikuti tender, membawa pulang hasilnya, seraya meninggalkan sekian juta rakyat Irak tanpa listrik dan air. Lebih dari 80% minyak Irak diekspor perusahaan asing yang bekerja sama dengan kedutaan Amerika di Baghdad. Tidak lama setelah Amerika mundur dari operasi di Irak, para pemimpin mereka menuntut intervensi di Libya atau di Suriah atau di Iran. Seakan aksi militer Amerika tidak pernah berhenti. Patutlah dicurigai ada motif bisnis yang mengangkangi. Di sebuah momen pada Januari 1961, Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower pernah menyampaikan pidato perpisahannya untuk memperingatkan bangsa itu tentang apa yang ia pandang sebagai salah satu ancaman terbesarnya, yaitu kompleksitas industri militer yang terdiri dari kontraktor militer dan para pelobi yang melanggengkan perang. Eisenhower memperingatkan adanya hegemoni militer dan industri senjata telah muncul sebagai kekuatan tersembunyi di dalam politik Amerika. Beberapa puluh tahun kemudian, Amerika menemukan dirinya dalam apa yang tampak seperti perang abadi. Kompleksitas industri militer yang baru ini dipicu oleh musuh yang ambigu dan tak terlihat, yaitu terorisme. Mantan Presiden Amerika George W. Bush dan para pembantunya bersikeras menyebut upaya kontra terorisme sebagai perang. Perang yang tidak hanya memaksimalkan kekuatan yang melekat pada presiden, tetapi juga akan memaksimalkan anggaran pertahanan. Ratusan miliar dolar mengalir setiap tahun dari kas negara ke para konsultan dan kontraktor yang mendapat insentif untuk menjaga negara tetap pada pijakan perang dan membayar tagihan untuk perang. Presiden Amerika Donald Trump telah menandatangani anggaran militer Amerika untuk tahun 2020 senilai 738 miliar dolar. Sementara pada tahun 2019, anggaran militer Amerika adalah sebesar 693 miliar dolar. Sedangkan setahun sebelumnya, pemerintah Amerika menganggarkan 574 miliar dolar.
Bandingkan dengan nilai APBN Indonesia pada tahun 2019 sebesar 107,1 miliar dolar. Sebuah artikel yang dirilis oleh Jazeera mencatat, pada tahun 2013, Amerika mengeluarkan anggaran dari program intelijen rahasia saja mencapai 52,6 miliar dolar. Itu hanya program rahasia, bukan anggaran intelijen dan kontra-intelijen yang jauh lebih besar. Amerika memiliki 16 agen mata-mata yang mempekerjakan 107.035 karyawan. Ini di luar dari 1 juta orang lebih yang dipekerjakan oleh militer dan lembaga hukum serta keamanan. Inti dari kompleksitas yang berkembang ini adalah poros pengaruh korporasi, pelobi, dan lembaga yang telah menciptakan industri berbasis teror yang masif dan berkelanjutan. Dari apa yang sudah terjadi ini terlihat, hak asasi manusia atau HAM sudah diabaikan. Nyawa manusia adalah hak paling esensial. Hak ekonomi dan sosial yang sudah tercabut dari korban perang merupakan pelanggaran HAM. Padahal, HAM merupakan prinsip dan isu tanggung jawab sosial atau CSR bagi korporasi yang harus memperhatikan, tunduk, dan taat. Karena melanggar HAM adalah juga pelanggaran terhadap hukum internasional. Dihubungkan kepada isu CSR lainnya seperti anti korupsi dan persaingan secara sehat, jelas ini menjadi masalah. Ketika sumber minyak berhasil dikuasai tanpa melalui proses tender, kolusi dan korupsi menjadi marak. Kesempatan untuk masuknya perusahaan lain tertutup karena monopoli dan oligarki, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan domestik untuk berkiprah. Karena pemegang keputusan politik dan kebijakan ekonomi berada dalam kendali dan tekanan mereka. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika menentang untuk melanjutkan perang di Irak dan Afghanistan. Namun, kolusi industri militer yang baru terus dengan mudah mengumpulkan dukungan yang diperlukan dari Demokrat dan Republik di Kongres. Ketika ratusan miliar dolar dihabiskan di Afghanistan dan Irak, Kongres malah memotong miliaran dolar untuk program jaminan sosial, termasuk anggaran untuk program kesehatan yang terancam berkurang. Bahkan, miliaran yang terdokumentasi dikorupsi oleh pejabat pemerintah di Irak dan Afghanistan dianggap sebagai biaya bisnis semata. Itulah yang digambarkan Eisenhower sebagai misplaced power atau kekuatan yang salah tempat dari kolusi militer dan industri. Kekuatan yang membuat oposisi publik diabaikan dan ribuan tentara meregang nyawa. Perang menjadi neraka bagi umat manusia, tetapi surga bagi setan ekonomi. Kita harus mengkampanyekan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan prinsip dan isu CSR dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, agar tercipta tatanan dunia yang adil, berkemanusiaan, dan bumi yang aman untuk dihuni oleh semua umat manusia.